Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faslun fi ahkamil hadonah. Pasal tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan hadonah. Hadonah ini sekali lagi adalah pemeliharaan atau pengasuhan anak. Faslun wa iza faraqar rajulu zaujatahu walahu minha waladun. Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya sedang ia mempunyai anak dari istri itu, fahiya ahakku bihadonatihi ila sab'i sinina. Maka istrinya lebih berhak memeliharanya sampai berusia 7 tahun. Summa yukhayyaru baina abawaihi. Kemudian si anak disuruh memilih di antara kedua orang tuanya. Fa ayyuhuma ikhtara sulima ilaihi. Siapapun yang dipilih dari keduanya maka ia diserahkan kepadanya. Kemudian di dalam kitab syarahnya dikemukakan wahiyya lugatan, dan bermula dia secara lughah, secara bahasa. Hadonah ini secara bahasa makhuzatun minal khidni bi kasri ha'i, diambil dari lafaz al-khidni dengan kasroh ha, al-hidni, wa huwa al-jabbu lidomil hadonati tafli ilaihi. Jadi maksudnya adalah hadonah itu pinggang atau ada di dalam terjemahan disebut juga dengan lambung. Lidomil hadonati, lidomil hadinatil tifli ilaihi, karena mengumpulkan orang yang menggendong daripada anak kepada pinggang. Kalau kita gendong anak kan adanya di pinggang atau di lambung, tergantung pada posisi di mana anak itu digendong. Kalau digendongnya di sisi, di pinggir, umumnya di pinggang. Tapi kalau gendongnya di depan, di lambung. Wa syar'an, dan secara syara, hibzu man la yastaqilu bi amri nafsihi
amma yu'zihi li adami tamyizihi katiflin wa kabirin majnunin. Secara syariat memelihara seseorang la yastaqilu bi amrin nafsihi, memelihara seseorang yang tidak bisa mengurus daripada dirinya sendiri, amma yu'zihi li adami tamyizihi, dari apa-apa yang menyakitinya, li adami tamyizihi, karena belum tamyiznya dia. Jadi secara syariat memelihara seseorang yang tidak bisa mengurus akan dirinya dari apa-apa yang dapat menyakitinya, li adami tamyizihi, karena dia belum tamyiz, dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Katiflin, seperti anak kecil, wa kabirin majnunin, dan seperti orang yang sudah besar yang gila. Anak kecil kan memang tidak bisa membedakan, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Orang gede tapi gila juga begitu, gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa iza faraqar rajulu zauzatahu, dan apabila berpisah seorang laki-laki terhadap istrinya, bercerai, walahu minha waladun, dan bagi laki-laki tersebut ada anak dari istrinya, ada anak dari istri. Fahiya ahaqqu bihadonatihi, maka istri itu lebih berhak dengan hadonahnya, dengan memelihara anak tersebut. Istri itu lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Ai tanmiyatahu bima yuslihuhu bita haduhi bita'ahudihi bita'amihi, yaitu maksudnya membesarkan anak kecil tersebut bima yuslihuhu, dengan apa-apa yang memperbaiki, dengan apa-apa kemaslahatan anak kecil tersebut. Bita'ahudi, dengan cara mengurusnya, bita'ahudihi. Jadi ibu yang lebih berhak, ibu yang lebih berhak membesarkan dengan apa-apa kemaslahatannya dalam rangka mengurusnya, bita'amihi, dengan makanannya, wasyarabihi, dan minumannya, wa ghusli badanihi, dan memandikan badannya, wa saubihi, dan pakaiannya, wa tamridihi, dan mengurus sakitnya si anak tersebut, wa ghairi zalika min masalihihi, dan selain yang demikian itu, selain makan, minum, memandikan dan lain sebagainya,
Wa ghairi zalika, dan selain yang demikian itu min masalihihi, dari kemaslahatan anak kecil tersebut. Ya. Jadi sekali lagi yang lebih berhak adalah Ibunya. istri atau ibu si anak tersebut. Wa mu'natul hadonati ala man alaihi nafaqatut tifli. Dan ongkos hadonah, ongkos mengasuh anak kecil, alaman alaihi nafaqatut tifli, yaitu atas orang yang nafkah, yang wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut. Siapa yang wajib memberikan nafkah? Yaitu ayahnya. Jadi ayahnya lah yang berkewajiban Memberi nafkah. membayar ongkos daripada hadonah. Wa iza imtana'atiz zaujatu min hadonatil waladiha, dan apabila istri menolak daripada mengasuh anaknya, istri menolak daripada memelihara anaknya, intaqalatil hadonatu li umahatiha, maka berpindah pemeliharaan atau pengasuhan tersebut berpindah ke ibunya istri, sa neneknya terus ke atas, neneknya si anak kecil tersebut dari pihak ibu. Wa tastamirru hadonatuz zaujati ila mudiyas sab'i sinin. Jadi kondisi seperti ini, ibu memelihara dan mengasuh anak tersebut yang memang belum tamyiz, terus pengasuhan istri tersebut sampai umur 7 tahun. Sampai si anak tersebut umur 7 tahun. Wa abara bihal musannifu li'anna tamyiza yaqa'u fiha ghaliban. Kenapa harus 7 tahun? Maka pengarang kitab mengibaratkan dengannya li'anna tamyiza, karena bahwasanya tamyiz yaqa'u fiha itu terjadi pada usia 7 tahun umumnya. Ya, di sini si pengarang kitab kan mengemukakan bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak itu sampai 7 tahun. Alasannya apa? Karena 7 tahun itulah terjadinya masa tamyiz, di mana anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk secara umum. Lakin al-madaru innama huwa ala tamyizi sawa'un hasala qabla sab'i sinina au ba'daha. Akan tetapi pokok permasalahan, pokok pembicaraan huwa ala tamyiz, dia itu berdasarkan tamyiz. Sawa'un hasala qabla sab'i sinina, sama aja tuh. Tamyiz itu terjadi sebelum umur 7 tahun, atau
ba'daha atau sesudah 7 tahun. Jadi intinya bahwa si ibu memelihara atau mengasuh anak itu sampai anak itu tamyiz, sampai anak itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tamyiz itu baik itu bisa setelah umur 7 tahun atau sebelum umur 7 tahun. Yang penting tamyiz. Sampai tamyiz. Summa ba'daha yukhayyaru al-mumayyizu baina abawaihi fa ayyuhuma ikhtara sulima ilaihi. Kemudian setelah 7 tahun, kemudian setelah tamyiz, maka anak yang tamyiz itu memilih baina abawaihi, di antara kedua orang tuanya, di antara ibu dan bapaknya. Dia boleh memilih. Fa ayyuhuma ikhtara, maka siapa saja yang terpilih dari keduanya, sulima ilaihi, maka ia diserahkan kepadanya. Si anak tersebut diserahkan kepadanya. Bapaknya yang kepilih, si anak diserahkan kepada bapaknya atau ayahnya. Atau ibunya yang dipilih oleh anak tersebut, maka si anak tersebut diserahkan kepada ibunya. Fa in kana fi ahadil abawaini, fa in kana fi ahadil abawaini naqsud ka jununin fal haqqu lil akhara madama naqsu qaiman bih. Fa in kana fi ahadil abawaini, maka jika ada pada salah satu kedua orang tuanya, naqsun, ada kekurangan di antara kedua orang tuanya, kajununin, seperti gila, orang tuanya gila. Fal haqqu lil akhari, maka hak itu berpindah. Madaman naqsu qaimam bih, selama kekurangan tersebut tetap dengannya. Misalnya dia ini memilih ibunya, maka diserahkanlah kepada ibunya. Tapi ternyata ada kekurangan pada ibunya, ibunya gila misalnya, maka berpindah pengasuhan tersebut kepada ayahnya. Selama kegilaan tersebut tetap pada si ibu. Kan kalau orang gila, jangankan ngurus orang lain, ngurus anak kecil, lawang ngurus dirinya saja tidak bisa. Wa ijalam yakun abu maujudan khuyyiral waladu bainal jaddi wal ummi. Dan apabila tidak ada ayah, nggak ada ayah itu anak kecil tadi, dia nggak ada ayah, khuyyiral waladu bainal jaddi wal ummi, maka si anak kecil tadi bisa memilih di antara kakek dan ibunya.
di antara kakek dan ibunya. Jadi gitu, kalau nggak punya ayah, maka si anak kecil bisa memilih di antara kakek dan ibunya. Wa kaza yaqat tahyiru bainal ummi wa man ala hasiyatin nasabi ka akhin wa amin. Dan begitu juga terjadi pemilihan di antara ibu dan orang-orang yang di pinggir daripada nasab. Ka'akhin seperti saudara, wa amin seperti paman. Jadi boleh. Jadi paman itu mempunyai kewajiban mengurus, merawat dan mengasuh anak tersebut, karena memang ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada dan lain sebagainya. Manakala terpenuhi syarat pada si paman, maka si paman berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita nanti akan membahas syarat-syarat hadonah. Jika kita diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak menanya.